Halo Araria, welcome. Kalau belum pretest boleh sambil pretest ya Araria ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari malam ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa, berdoa dimulai. Oke, berdoa kita cukupkan. Oke, karena udah pada ada berita juga ya, Aisar sama Danendra. Kalau untuk Araria, kakak nggak tahu kamu udah berita atau belum. Tapi semoga kalau misalnya kamu udah lihat materi handbook yang kalian pegang, jadi hari ini kita akan belajar tentang laju reaksi. Biasanya ini belajar di kelas 11 semester 1 pada umumnya gitu, tapi nggak tahu di sekolah kalian gimana gitu. Dan dari pretest tadi sebenarnya kan kayak Danendra ada apa namanya? Udah sempat ada obrolan ya. Jadi aku nangkapnya kalian masih lumayan cukup ingat dengan materi ini gitu. Jadi malam ini semoga bisa lebih matang lagi gitu. Karena kalau dari ceritanya Dendra sebenarnya lebih di teorinya sih ya. Kalau berhitungnya udah cukup oke gitu. Oke, laju reaksi. Itu berarti kan kalau ngomongin laju itu udah biasa kayak di fisika. Nah, tapi ini bukan laju kendaraan. Kalau di fisika kan misalnya laju kendaraan kan. Nah, ini adalah laju reaksi. Jadi kecepatan. Makanya biasanya simbolnya tuh V. Cuman di beberapa buku juga pakainya R ya. Oke, jadi laju reaksi itu adalah berkurangnya jumlah dari reaktan untuk membentuk si produk. Karena suatu reaksi kan selalu reaktan menjadi produk gitu. Jadi si reaktan selalu berkurang gitu. Nah, ini bisa juga disebut sebagai konsentrasi atau kadang ada juga yang bilangnya itu mol gitu. Karena ketika konsentrasi berkurang pasti molnya berkurang juga karena konsentrasi dan dan mol itu selalu berbanding lurus gitu. Nah, yang pasti dia terhadap waktu. Jadi pada waktu tertentu si reaktan akan semakin berkurang, sementara si produk akan semakin bertambah gitu. Nih contohnya ada grafik di sini ya. Dari grafik ini aja udah tergambar ya. Jadi reaktan itu akan semakin berkurang sampai nanti reaksinya terhenti gitu. Dan produk itu akan bertambah sampai nanti dia udah reaksinya berhenti atau mungkin setimbang gitu. Nah, di sini juga di reaksi contohnya ini ada A ditambah B menghasilkan AB ya. Nah, tapi ada koefisiennya teman-teman. Jadi kalian mention di sana ada koefisiennya kebetulan A, B, dan C ya. Jadi kalau kita sorotnya dari lajunya si A, karena si A ini adalah reaktan, dia kan di sebelah kiri ya, ini reaktan. Nah, sementara yang yang AB adalah produk, maka untuk persamaan laju untuk yang A sama yang B itu kalau kalian lihat itu adalah minus, artinya berkurang. Tidak berkurangnya konsentrasi A terhadap eh, waktu gitu. Misal dalam waktu 5 detik berapa berkurang kayak gitu ya. Si B juga sama ya. Jadi konsentrasinya si B terhadap waktu. Nah, sementara si AB dia akan jadi plus karena dia seiring eh, reaksi berjalan, seiring waktu dia akan semakin bertambah gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya intinya dari laju reaksi. Nah, reaksi yang umum itu selalu A menjadi B ya. Dan ada beberapa orde reaksi. Orde reaksi itu atau tingkat itu simpelnya kita sebut tingkat reaksi. Jadi yang paling umum adalah orde reaksi 0, 1, dan 2. Kalau orde reaksinya 0, karena kan laju reaksi itu sebenarnya selalu kayak gini ya. In general, konstanta dikali konsentrasi dari reaktan, let's say A, dipangkat orde, dikali konsentrasinya, pokoknya reaktan semua ya. Aku tulis reaktan aja deh. Jadi kalau misalnya reaktannya adalah A sama si B, ya udah konsentrasinya si A sama si B gitu. Pangkat ordenya masing-masing. Oke, jadi orde itu tingkat reaksi. Nah, misalnya di sini orde reaksinya nol. Jadi kalau misalnya ordenya nol, ya nggak akan ngaruh ke kecepatan karena kalau di pangkat nol berapapun angkanya kan pasti satu kan jawabannya. Makanya dia di sini nggak ngaruh ya kalau kita lihat. Nah, hukum lajunya dia sebenarnya sama aja ya di sini ya teman-teman. Hukum laju yang pasti tinggal dimasukin aja ke re- ke reaktan yang ini. D ini artinya delta yang tadi ya, delta. Jadi berkurangnya konsentrasi reaktan terhadap waktu itulah K gitu. Ini rumus yang ini nih diturunkan gitu. Oke, terus kalau misalnya untuk yang ordenya 1, nah ini dia udah dikali konsentrasinya si A. Kalau yang ordenya 2, ini eh, apa namanya? Ordenya itu
Karena ordenya 2 maka dia akan dipangkat 2 karena tadi kan pangkat orde ya gitu. Jadi kalau kalian ini apa Kak yang konsentrasi D yang ini D kali konsentrasi A itu sebenarnya berkurangnya si konsentrasinya si A tadi, atau kalau kalian lihat ini sama aja nih gitu. Jadi artinya ini P-nya si A gitu, kecepatannya si A, lajunya si A gitu. Oke. Jadi yang berubah di sini karena ini adalah tadi pangkat nol ya. Angka nol akhirnya dia satu, jadi nggak ngaruh. Nah, ini dia cuman karena apa angka satu ya udah nggak perlu ditulis, nah apa angka dua gitu. Nah terus untuk hukum laju integralnya, karena kan selalu di sini simbolnya A0 dikurang AT ya, jadi yang akhir kurang yang awal terus dia dikali konstanta laju. Tapi kalau misalnya dia udah yang ini jujur agak jarang sih dipakai teman-teman untuk yang hukum untuk hukum laju ini sendiri jarang digunakan. Yang paling sering itu Kak, paling di aku nggak bisa lihat share screen-nya, Kak. oh oh iya oke wait, wait. Oh iya aku udah screen ya, bentar-bentar. Aku kelupaan nih. Loh, Oke, harusnya share thank you screen, Kak. loh. Kenapa deh, iya aku ternyata belum, aku kelupaan. Oke, oke. Ini aku udah kah, udah belum? Udah, Kak. Oke. Asik kan emang. Oke, jadi kalau yang paling sering dipakai itu sebenarnya adalah si grafik ini. Kalau yang ordinal, kalau kalian lihat ordinal itu ya nggak akan ngaruh kan tadi si konsentrasinya. Seberapa besar pun konsentrasi dari reaktan itu nggak akan mempengaruhi laju reaksi gitu. Makanya ini kalau kamu lihat dia ya stagnan aja kayak gitu. Nah, kalau yang orde satu dia akan semakin ke atas dia akan berbanding lurus gitu. Nah, kalau yang orde 2 karena kan dia pangkat 2 ya. Jadi misalnya kalau konsentrasinya 2 dia kan kalau pangkat 2 berarti jadi 4. Tapi kalau misalnya konsentrasinya 3 kan dia kalau pangkat 2 berarti jadi 9 gitu. Tuh, jadi makanya dia nggak lurus tapi dia akan tetap naik gitu. Oke? Nah, untuk apa namanya? Untuk satuan dari kan-nya juga beda karena kan diturunkannya. Kalau ini kan yang nol kan eh dia ini konsentrasi, ini konsentrasi kan, satuan dari konsentrasi. Nah, kalau yang ini dia udah 1/S karena dia udah pangkat nol gitu. Yang ini satu satu per M dikali S gitu. Sebenarnya tetap diturunkan kayak orang fisika bisa menurunkan rumus gitu. Tapi mungkin aku nggak akan explain more karena biasanya di soal-soal TK nggak akan diminta rumus penurunannya gitu. Ini rumuskan aja dari nilai persamaannya itu yang pangkat-pangkatnya tadi itu tinggal dimasukin satuan-satuan kan. Gitu. Oke, terus kalau yang berikutnya persamaan laju emang selalu kayak gini ya teman-teman. Konsentrasi dari reaktan dipangkat dengan urea masing-masing. Tuh makanya di sini di yang reaksi yang ini aku nggak buat si A lagi atau si B lagi sebagai pangkat, tapi aku buatnya X sama Y. Takutnya nanti dikira apa namanya pangkatnya itu pangkat dari si konstanta gitu. Tapi eh, di sini kan dia pakainya pangkat orde gitu, bukan pangkat dari koefisien itu ya gitu. Jadi nanti bisa dicari ordenya masing-masing dulu, orde reaksi terhadap si A atau orde reaksi terhadap si B berapa gitu. Di soal ini kenapa dia pakai A sama B? Karena emang kebetulan di sini pakainya simbolnya itu adalah A sama si B si reaktannya gitu. Jadi itu nanti tergantung reaktannya. Kalau reaktannya cuma satunya senyawa ya udah langsung pakai satu senyawa aja gitu. Nah, ini konstanta dari konstanta lajunya ya. Oke, jadi kadang di beberapa soal ditanya juga adalah konstanta laju. Oke, aku rasa kalau yang ini udah cukup oke. Aku langsung masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi biar nanti kita lebih banyak di latihan soalnya. Oke, yang pertama itulah konsentrasi zat atau molaritas atau mungkin di beberapa buku banyak mol karena emang lagi-lagi molaritas sama mol itu selalu berbanding lurus. Jadi ketika konsentrasi atau molaritas semakin besar, maka reaksinya akan semakin cepat gitu. Ingat lagi ya, rumus dari molaritas itu M sama dengan N per V. Ini belajar di stoichiometry kemarin. Oke, kenapa? Ya dari rumusnya aja udah jelas konsentrasi gitu. Jadi semakin besar konsentrasi, ya dia akan semakin mempercepat reaksinya. Ya kan? Orang dari rumus saja konsentrasi sama dengan konstanta dikali konsentrasi reaktan gitu. Nah, di sini udah terlihat ya. Ya konsentrasi pasti berpengaruh berpengaruhnya tuh
hubungannya adalah berbanding lurus gitu. Nah, next berikutnya luas permukaan. Nah, ini yang dibahas sebenarnya bukan luas permukaan dari ini ya. Takutnya kalau dikira semakin lebar berarti semakin cepat reaksinya. Nggak gitu, tapi luas permukaan sentuh. Jadi ada kata sentuhnya ya. Karena suatu reaksi bisa terjadi kan karena adanya tumbukan antar partikel ya. Jadi yang memperbesar peluang terjadinya tumbukan antar partikel itu adalah luas permukaan sentuh. Aku misalin ya, jadi biasanya kan luas permukaan sentuhnya itu semakin tinggi luas permukaan sentuh, maka laju reaksi juga ikut tinggi. Ingat, luas permukaan sentuh. Aku contohin, misalnya aku punya satu barang lah, let's say si pen ini. Pen ini kan luas permukaan sentuhnya kan berarti yang bagian luar ya, yang bagian yang ini gitu. Bayangin kalau ini aku potong-potong gitu. Aku bilang lah, aku potong tiga. Jadi kan pasti ada bagian dari si pen ini yang tadinya nggak bisa sentuhan secara langsung itu jadi bisa kita sentuh. Berarti kan nih satu bagian, terus dua bagian. Jadi kan ada bagian dari yang sini itu berarti satu, dua, tiga, empat itu jadi tambah permukaan sentuhnya gitu. Jadi biasanya semakin kecil ukuran suatu suatu benda atau suatu partikel lah katakan, maka luas permukaan sentuhnya itu semakin tinggi gitu. Jadi di compare-nya itu adalah ketika keadaannya tadi masih utuh gitu. Oke, jadi biasanya luas permukaan sentuh itu eh yang paling besar berarti kan dari yang serbuk dulu ya. Bentar, kok nggak bisa nyimpen ya? Oke, jadi yang serbuk dulu, terus masuk ke yang agak gedean dikit, misalnya butiran, terus misalnya kepingan, terus batangan gitu. Yang permukaan sentuhnya eh, semakin berkurang, gitu ya. Oke, jadi bayangin aja juga kalau misalnya kamu mau campur sesuatu, katakanlah gula atau garam. Karena garam aja ya, karena garam ada garam halus sama garam kasar. Kalau garam halus kamu masukin ke suatu gelas dengan catatan tadi si garamnya itu sama banyaknya, yang akan cepat duluan larut adalah garam yang halus. Kenapa? Karena permukaan sentuhnya paling besar daripada si garam kasar itu gitu. Jadi reaksinya akan cepat terjadi gitu ya. Oke, jadi laju reaksinya akan semakin cepat, reaksinya ya cepat terjadi gitu. Oke, yang berikutnya adalah temperatur. Temperatur atau suhu. Nah, setiap partikel kan sebenarnya selalu bergerak ya. Kalau kalian pernah belajar sebelumnya, misalnya di kolloid, itu kan ada yang namanya gerak Brown atau gerak jejak. Jadi sebenarnya setiap partikel itu selalu bergerak gitu, jejak. Dan gerakan itulah yang mengakibatkan terjadinya tumbukan antar partikel. Tumbukan itu tadi, itu yang membuat terjadinya reaksi, gitu kan. Jadi semakin cepat atau semakin sering terjadi tumbukan, reaksinya akan semakin cepat. Oke? Nah, jadi ketika temperatur dinaikkan, maka itu akan memperbesar energi yang dimiliki sama si partikel-partikel gitu. Jadi kalau energinya makin besar, ya gerakannya makin cepat gitu. Bayangin kalau misalnya eh orang-orang yang sama, terus tapi mereka bergerak makin cepat gitu ya. Di satu ruangan ada orang, let's say 10 orang, tapi gerakannya mereka makin cepat gitu. Berarti peluang untuk tumbukannya atau bertabrakannya semakin besar kan. Nah, maka temperatur itu juga berbanding lurus dengan laju reaksi. Karena tadi, ketika dikasih suhu atau dikasih kalor, sorry, dikasih kalor ya misalnya, atau suhunya dinaikkan, maka eh, si partikel akan semakin cepat bergerak. Gitu. Gerakan ini yang buat mereka bertumbukan. Gitu. Jadi ada persamaannya juga. Jadi kalau misalnya dikasih suhu, dikasih kalor, jadi terjadi kenaikan suhu, maka bisa kita cari lajunya itu, laju yang kedua, berarti eh, apa namanya akan perubahan dari lajunya kan dipangkat dengan T2 dikurang T1/10 karena biasanya eh, partikel itu kecepatannya akan naik eh, dua kali lipat tiap dinaikkan suhunya 10 derajat gitu biasanya. Tuh, jadi dibagi V1. Dia dikali P1, dikali dengan kecepatan yang pertama sebelum dikasih kalor tambahan gitu. Oke, atau kalau kita lihat dari waktu, karena kan waktu berbanding terbalik ya sama laju. Semakin cepat laju, maka waktu yang diperlukan akan semakin sedikit dan sebaliknya. Ya kan? Kalau misalnya lajunya semakin besar,
semakin kecil maka akan semakin lama lah terjadinya reaksi itu gitu. Nah, jadi di sini kita persamaannya adalah P sama dengan 1/T atau T sama dengan 1/V. Gitu. Ini kayak frekuensi dengan periode ya kalau di fisika. Nah, jadi T2 juga bisa kita hitung, tapi ini jadinya hitungnya 1/delta V dikali T2 dikurang T1/10 dikali T1 gitu. Oke? Next, yang terakhir katalis. Di beberapa buku dulunya itu selalu dibilang katalis itu tidak ikut bereaksi, dia cuman ikut eh, dia cuman mempercepat suatu laju. Sebenarnya katalis itu ditambahkan emang tujuannya untuk mempercepat laju reaksi, tapi dia sebenarnya juga ikut bereaksi. Meskipun nanti di akhir dia akan terbentuk lagi. Si senyawa katalis tersebut akan terbentuk seperti di awal gitu. Jadi akhir reaksi dia terbentuk sebanyak itu juga dan nggak berubah banyaknya gitu. Jadi katalis emang tujuannya untuk mempercepat laju reaksi. Jadi kalau kalian sering dengar kata katalisator, ya berarti pelakunya si katalisnya itu gitu ya. Oke. Jadi dia eh, tidak mempengaruhi si reaksi sama sekali kecuali lajunya gitu. Caranya dia adalah dengan menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi itu adalah energi minimum yang diperlukan untuk terjadinya suatu reaksi. Jadi semakin besar energi aktivasi, karena kan itu energi minimum ya, berarti akan semakin susah dong suatu reaksinya terjadi. Nah, kalau ditambahkan katalis, dia akan bekerja dengan menurunkan si energi aktivasi dengan dia membentuk tahap-tahap reaksi yang baru gitu. Itu ya, teman-teman. Jadi misalnya di sini energi aktivasi awalnya itu tanpa katalis, itu yang ini nih. Jadi energi aktivasi itu biasanya kan dari awal ke titik puncak yang ini kan. Nah, itu kan lumayan besar ya energi aktivasinya. Maka kalau dengan ditambahkan katalis, ini dia kayak gini nih. Jadi dia menambahkan tahap reaksi, tapi dia jadi lebih lebih kecil energi aktivasinya. Makanya reaksinya bisa berjalan lebih cepat gitu dan lebih bisa cepat terjadi ya gitu. Ah, bentar, bos gitu. Gitu teman-teman. Kira-kira udah mau tanyakan nggak sampai sini? Atau kita mau ke latihan soal dulu? Halo, udah pada mulai, udah berapa orang di sini nih? Udah banyak nih. Si Gita juga, Najma juga udah join, Aurel juga, Albert juga. Halo, yang pada baru join. Ada yang mau ditanya sejauh ini? Hai, 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 hai. Nggak ada, Oke, Kak. apa? Gimana? Nggak ada. Nggak ada. Oke, berarti aku lanjut ke latihan soal dulu. Ke latihan soal dulu ya, berarti kita ya. Kalau nggak ada yang mau nanya, oke, ke latihan soal dulu. Sekalian mau cek sound ya. Seperti biasa guys. Jadi biar gantian yang eh, baca, yang baca soal. Oke, mulai dari siapa dulu ya? Albert kali ya, karena telat nih. Halo Albert. Ya kak, Hai, kamu baru pulang kah? iya, Oh ya, wow. Tapi udah makan kan? oh nanti aja kak. Oh nanti aja. Oke, oke. Yuk Albert, boleh Em, dibaca dulu kalau bisa langsung jawab juga. It's okay. Pada reaksi 2Cl2 ditambah 2H2S menjadi 4HCl plus 2S, laju reaksi pada setiap saat dapat dinyatakan sebagai. Oke, laju reaksi setiap saat dapat dinyatakan sebagai apa nih dari reaksi tersebut? Oke, kira-kira jawabannya yang mana tuh? Yang pasti tadi reaktan berkurang, produk bertambah ya. Berarti yang mana tuh? Hasil bagi? Bukan ya. Laju itu bukan hasil bagi dari reaktan per produk atau sebaliknya, bukan. Berarti di sini adanya pengurangan konsentrasi Cl2. Kayak Cl2 berkurang, H2S juga berkurang, HCl itu bertambah, S itu bertambah. Berarti emang benar yang jawabannya lah yang B ya. Oke nggak? Oke, Buset, oke guys. Paham kah? Kalau nggak paham, boleh ditanya ya. Aku senang banget kalau banyak yang tanya. Kalaupun mungkin aku akan
oh iya gitu. Aku mungkin akan susah jawab, ya aku bakalan senang juga. Maksudnya Oke nggak gimana nih? tuh Kak? Pengurangan konsentrasi CO2 persatuan waktu. Ah, oke. Jadi tadi kan aku udah sampaikan juga ya sebenarnya, tapi kan emang kalian telat ya. Mungkin ada banyak aktivitas juga kan. Jadi laju reaksi itu selalu berkurangnya reaktan dalam waktu tertentu. Sementara produknya akan bertambah. Kan reaksi itu selalu habis makin berkurang ya bahan-bahannya atau reaktannya, sementara produknya akan semakin bertambah. Reaksi makin terjadi, ya akan makin bertambah tuh si produknya. Untuk soal ini, reaktan kan si Cl2 sama si H2S, sementara si HCl itu produk gitu. Jadi laju reaksi dari sini adalah yang berkurang berarti ada si Cl2 sama si H2S. Nah, kalau si produk yaitu HCl dan S itu akan semakin bertambah dalam waktu tertentu gitu. Tergantung katakanlah misalnya dalam waktu 10 detik gitu. Dalam 10 detik yang mana yang akan berkurang gitu. Ya si Cl2 sama H2S. Yang bertambah siapa? Ya si HCl sama si S gitu. Oke, jadi yang sesuai jawabannya di sini adalah yang B. Kalau yang C ya, nggak apa-apa aku bahas lagi aja. Yang C pengurangan konsentrasi S persatuan waktu. S kan produk. Berarti ketika reaksinya masih terus berlangsung, ya produk akan semakin terbentuk. Tuh, makanya yang C salah. Nah, kalau yang A, nah, kalau kita ngomongin laju itu bukan tentang hasil bagi konsentrasi, mau reaktan atau produk gitu. Jadi yang A dari awal juga udah salah. Yang D, pengurangan konsentrasi HCl. HCl sama S kan posisinya sama, yaitu sama-sama produk di sebelah kanan. Artinya, seiring waktu berjalannya si reaksi, si HCl juga akan semakin bertambah gitu, bukan berkurang gitu ya. Terus yang penambahan konsentrasi Cl2 per satuan waktu. Nah, Cl2 nih kebalikan. Karena Cl2 sama si H2S itulah reaktan bahan dasarnya. Maka ketika reaksi semakin terjadi, dia akan semakin berkurang konsentrasinya. Gitu. Oke, terjawab, Albert? Oke, aman? Atau belum? Aman kah? Halo, 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 halo. Bukan aku kayak nanya. Gimana, Dik? Gimana, Bet? Belum Bukan juga? aku yang nanya. Oh, bukan bukan kamu tadi yang nanya. Oke, karena namamu paling atas kali ya. Jadi karena A kan, nah, kamu nggak pakai KBKA soalnya nggak rename kan. Oke, sorry sorry. Yang nanya tadi udah aman kah? Yang lain udah aman aman nggak? Kalau Albert kamu udah paham? Oke, dan Indra udah. Oke, kita lanjut ya. Berarti nomor 2. Ya, Albert aman. Langsung ganti dia. Langsung rename dia. Oke, guys. So, we continue ke next soal. Aisar. Aisar yuk, bacain yuk, Sar. Aisar, are you there? Halo, halo. Oke, reaksi SB diperoleh pesawat UV A kuadrat dari persamaan tersebut. Pernyataan yang salah ada. Oke, katanya persamaan laju reaksinya dari reaksi A tambah B menghasilkan C itu adalah V sama dengan konstanta laju dikali konsentrasi A pangkat 2. Nah kan, kalau laju kan biasanya kan tadi kakak bilang selalu konstanta dikali reaktan di pangkat ordenya masing-masing ya kan. Nah, di sini reaktan ada siapa, guys? A sama B yang reaktan. Berarti harusnya dari rumus kan harusnya ya konsentrasinya mereka masing-masing dong. Sorry. Ya, konsentrasi mereka masing-masing dong. Berarti K. Jadi kalau berarti konsentrasinya si A, katakanlah ordinya adalah simbolnya X. Sama konsentrasinya si B, pangkat ordinya misalkan Y. Gitu. Nah, tapi di sini lajunya itu adalah konstanta dikali konsentrasi A di pangkat 2. Artinya si X-nya adalah 2. Nah, si B-nya hilang. Kenapa si B-nya hilang, teman-teman? Berarti ini kan A pangkat 2 ya. Nah, berarti ini karena B-nya pangkat 0. Jadi nggak ngaruh. Oke?
Mari kita cek dari option yang ada ya. Yang mana yang salah katanya? Yang A, laju reaksi dipengaruhi oleh perubahan konsentrasi A. Benar ya? Berarti ketika konsentrasi A semakin diubah ya, lajunya juga akan berubah dong gitu. Misalnya dia dinaikkan 2 kali lipat, maka lajunya akan naik berapa? Tinggal dia naik 2 kali lipat dari yang awal, 2 kuadrat, berarti akan naik 4 kali lipat gitu. Kalau misalnya dikurangin 2 kali lipat, berarti akan turun juga kan? Berarti 4 kali lipat gitu turunnya. Oke? Berarti yang A benar. Kita cari yang salah soalnya. Biasa, ini cari yang kriminal nih. Oke, yang B. Order reaksi atau tingkat reaksi konsentrasi B sama dengan 0. Oke, yang B juga berarti benar ya. Karena order reaksinya B di sini 0. Yang C, laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi B. Iya, kenapa? Karena order 0. Gitu. Yang D, laju reaksi atau reaksi C mempengaruhi laju reaktan B. Enggak dong. Enggak ada korelasi ya antara si C sama si B di sini. Ya berarti ini salah, tapi dia berarti yang jawaban. Tapi nggak apa, cross check yang E ya. Koefisien reaksi A tidak sama dengan order reaksi. Oke, kalau kita lihat di sini koefisiennya kan 1 ya. Ordernya dari sini 2 ya. Ini ya. Nah, dia nggak sama. 1 sama 2 is not same, right? So, ya, jawabannya lah yang D. Oke, guys, aman? Pak, itu kenapa laju reaksi hasil operasi C itu tidak mempengaruhi laju reaktan B? Di sini aja si B aja kan dia pangkat 0 ya. Dari laju reaksinya aja si B itu nggak akan ngaruh sama sekali gitu. Apalagi dengan kita compare sama si C kan. Ya nggak ngaruh dong berarti. Kenapa emang harus, kalau misalnya mereka ngaruh, nggak ada korelasinya juga kan di sini karena dia pangkat ordenya bukan pangkat koefisiennya di sini ya, kecuali misalnya di soal-soal tertentu dia nggak dikasih tahu ordenya atau kita nggak ada emang rumus untuk cari orde. Di beberapa soal dia kan pakainya tuh kayak konstant apa namanya koefisien gitu, tapi kalau di sini enggak karena emang udah ketahuan ordenya gitu. Laju reaksi itu biasanya sebenarnya concernnya adalah si reaktan kalau udah masuk ke persamaan laju gitu. Oke. Oke, terjawab gak? Ya, Oke, ada soal lain. Oke, lanjut. Nomor 3, Araria. Hai, Araria. Ya, Kak. Oke, yuk. Mau baca nomor 3? Sebanyak 0,5 mol gas NO2 dipanaskan dalam ruangan dengan volume 5 liter sehingga membentuk dinitrogen pentaoksida. Menurut persamaan, 4NO2G plus O2 menjadi 4N2O5. Dalam 20 detik pertama terbentuk 0,5 mol N2O5. Laju pengurangan NO2 adalah Oke, laju pengurangan NO2. NO2 berarti ada di sebelah kiri ya. Oke, di mana di sini katakan awalnya NO2 itu ada 0,5 mol, volumenya 5 liter. Terus dalam 20 detik pertama terbentuk N25 sebanyak 0,5 mol. Berarti kita cari dulu aja kali ya konsentrasinya si NO2 gitu ya. Karena biasanya di sini kan ngomongnya konsentrasi bukan mol ya. Oke, berarti konsentrasi si NO2 sama dengan mol per volume. Berarti 0,5/5 berarti 0,1 molar. Terus laju pengurangannya NO2 ya. Oke, berarti sih langsung aja nggak sih? Si lajunya si NO2 kan itu selalu dengan konsentrasinya si NO2 di delta ya, bisa disebutnya. Dibagi dengan waktu. Waktunya di sini 20 ya. Delta eh, T, T kecil ya. Kalau T kapital kan dia bisa temperatur ya. Oke, di sini berarti laju pengurangan NO2 0,5 gas. 20 detik pertama dia udah terbentuk N2O5 0,5. Oke, berarti langsung boleh nggak? Berarti 0,1 konsentrasinya si NO2 dibagi waktunya. Karena dia akan berkurangnya tuh nggak ngacak gitu ya. Oke, langsung aja 0,1 dibagi 20. Oke, berapa nih 0,1 bagi 20?
0,1 bagi 2, 100 bagi 25 ya. Berarti 100 berarti 3 ya. Itu 5 kali 10 pangkat minus 3 ya. Molar per sekon. Oke? Oke nggak guys? Halo, halo, halo. Oke, lanjut ya berarti ya. 10 pangkat minus 3. Yang nomor 4. Oke, yang nomor 4. Siapa nih yang mau baca nih? Ntar tadi udah ada Ria. Bentar, 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 bentar. Ini kalau get sure dulu guys. Wait a moment. Kalau mau lihat nama kalian harus bisa dulu Areta deh. Hai Areta. Hai Kak, Halo, yuk baca soalnya yuk. Em, nomor 4 kan ya Kak? Mm-mm. Pada percobaan 1 dan 3, faktor yang dipengaruhi terhadap jalannya reaksi adalah Oke, 1 dan 3 Mhm, fokusnya langsung 1 dan 3 aja ya. 1, mhm. 3. Apa yang berbeda dari mereka? Konsentrasinya sama. Berarti di serbuk sama keping ya. Kalau ngomongin serbuk sama keping, berarti apa itu? Serbuk sama keping berarti ngomongin luas permukaan sentuh ya. Oke, berjawabannya yang ini. Ini kayaknya kalau soal kayak ini dapatnya ini bonus. Oke, next nomor 5. Aurel. Dari reaksi 2NOO5 dari reaksi 2NOO5 eh, menghasilkan 4NO2 plus O2 diperoleh data pembentukan senyawa NO2 sebagai berikut. Terus permukaan NO2 adalah, gak tahu Kak. Oh, laju. Berarti laju pembentukan NO2 itu berapa gitu ya. Oke, nggak apa-apa kalau nggak tahu ya. Aku pun paham banget karena kan nggak mungkin sempat lah ngitung, ya kan? Kecuali udah ngerjain soalnya waktu baru dapat handbooknya kan. Tapi aku tahu kalian juga masih sekolah kan. Oke, di sini kita lihat ya datanya. Kita bisa milih salah dua aja, salah dua nggak tuh. Bisa misalnya data pertama dengan data kedua, atau data kedua dengan data ketiga gitu. Oke, misalkan karena kita kan lebih suka angka yang kecil ya. Oke, jadi aku pilih aja misalnya data 2 sama 3 aja kali ya, biar nggak nol banget gitu ya. Jadi misalnya data dari data 2 dan 3 ya. Oke, kalau kita lihat di sini perbedaan konsentrasinya atau delta eh, konsentrasinya, delta M aja ya akibat yang molaritas, berarti kan tinggal 0,04 dikurang 0,02, berarti 0,02 molar. Terus ngomongin time. Delta T-nya berarti, ini maksudnya jam. Nggak apa-apa kita pakai jam. Nggak apa-apa kah? Wait. Enggak, harus sekon. Karena di soal, di option, itu semuanya molar per sekon. Meskipun kadang menurutku di kimia tuh nggak sekonsisten anak fisika dalam hal satuan. Jadi kalau misalnya dikata di satuan ini ada molar per jam, aku bakalan tetap pakai molar per jam gitu. Cuma kebetulan di option ada yang molar per sekon. So, kita pakai sekon aja. Nah, delta waktunya kan tinggal 2 dikurang 1 jam. Berarti dia 1 jam dong. 1 jam berapa detik teman-teman? Kalian tahu banyak kedetikan? 3.600 sekolah per detik. Berarti lajunya si NO2 berarti sama dengan, ini laju pembentukan NO2 ya. Oke, ini 0,02 atau aku tulis ulang nggak apa-apa. Soalnya perubahan konsentrasi dari si NO2 yaitu dari data 2 dan 3 per perubahan atau selisih waktunya. Berarti dia 0,02 molar
dibagi 3.600 sekon. Oke, berapa ini? 200 dibagi 36 berapa? 200 dibagi 36, 236. Bisa 5 nggak? 5 kali 36. 5 kali 36, 03, 15. Ya, bisa ya? 5, kayaknya 5,5 deh. Coba kalau 5,5, 201, 2, 3, 4. Berarti oke, 4 ada 2 di bawah, berarti utangnya 6 ya. Berarti 5,5 dikali 10 pangkat minus 6 molar per sekon. Oke, ada nggak jawabannya? 10 pangkat minus 6. Oke, berarti yang berapa? Oke, teman-teman, aman? Oke, oke. Eh, Kak, jadi kalau misalnya ada soal kayak gini, itu ambilnya dari datanya yang mana ya, Kak? Oh, sebenarnya bebas. Kalau kamu lihat di sini pun sama, kebetulan semua. Harusnya sama ya, karena reaksi itu enggak, laju itu enggak berubah acak gitu loh. Kalau misalnya bahasa di fisikanya, kalaupun berubah kan enggak ada yang gerak acak ya, paling dia gerak lurus berubah beraturan gitu kan, kasarnya di fisika. Nah, di kimia juga kayak gitu. Andai kan kamu pakai data 3 sama 4 juga kan sama aja kan. 0,6 dikurang 0,2 kan 0,06 dikurang 0,04 kan 0,02 juga. Dibagi waktunya juga sama nih, 3 dikurang 2 1 jam gitu. Kalau misalnya di soalnya itu jadinya berbeda ya, berarti atau angkanya itu selisihnya itu berbeda, harusnya waktunya berbeda gitu. Tapi kalau misalnya eh, hasilnya perhitungan kamu beda lah gitu. Kalau kamu pakai misalkan kamu pakai data 1 dan 2, hasilnya X gitu. Tapi ketika kamu pakai data 2 dan 3 hasilnya Y, berarti ada yang salah dengan di soal itu. Biasanya gitu. Oke? Karena semua soal, semuanya itu, semua datanya itu harusnya konsisten. Hai, terjawab gak? Oke, Kak. Hai. Lanjut, nomor 6. Gak terpaksa kan bilang oke-nya ya? Nah, emang gitu guys. Kalau beberapa kali aku juga pernah nemu soal kayak gitu, tapi aku notice pasti itu soalnya salah gitu. Karena emang buat soal itu kan gak gampang ya. Kayak yang harus diperhitungkan lagi kalau ngasih data kayak gini gitu. Lagi kalau misalnya di datanya itu sampai ada misalnya 5 percobaan gitu. Itu akan ngaruh juga. Dan orang akan bingung. Nanti ketika si A pakai data 2 dan 3 atau yang lain pakai 3 dan 4 dan hasilnya beda, ya berarti soalnya nggak valid gitu. Oke, lanjut. Nomor 6. Tadi udah Aurel ya. Buat momen. Geser lagi nih. Ini laptopku udah lowbat, jadi mungkin bentar lagi aku akan ngambil charger dulu. Tapi kita selesaikan satu soal ini dulu ya. Oke, nomor berikutnya dari Indra. Yuk. Nomor 6 kan? Iya, nomor 6. Oke. Grafik yang menggambarkan hubungan antara konsentrasi NO terhadap waktu apabila reaksi berjalan berorder satu. Berdasarkan reaksi uh, itu adalah Oke, yang orde 1. Yang mana nih yang orde 1? Kan? Bentar, masih ada optionnya nih. Optionnya sampai yang E ya. Oke, kenapa yang mengorbiter konsentrasi NO terhadap waktu apabila reaksinya berjalan berorde 1 NO. Oke, yang mana nih? Yang tadi. Di sini NO, bentar, kebalikin. Oke. NO pasti sebagai reaktan dong dari reaksinya NO sama O2 ya di sini reaktannya. Nah, tapi yang kita sorotin dari NO dulu aja gitu. Tadi dia NO berorde 1 juga. Oke, dari yang tadi ada nggak yang udah dapat jawabannya yang mana? Oke, yang mana tuh yang berorde 1? Orde 1 selalu yang ini guys, ini konsentrasi ya terhadap waktu ya. Dia berkurang ya. Ntar, NO bukan bertambah ya. Nah, kalau dia misalnya bertambah kan berarti si eh apa namanya? Si produk kan. Oke.
yang orde satu. Oke, konsentrasi ya. Ini konsentrasinya si A. Ini ngomongin konsentrasinya si A ya. Jadi kalau misalnya konsentrasinya naik, ya lajunya akan cepat gitu ya. Oke, nah kalau yang ini dia udah dikasih reaksi nih. Ordenya satu, reaksinya NO tambah O2. Ordenya satu. Oke, berarti dia sebagai reaktan harusnya dia mengalami pengurangan. Oke, optionnya pilih aja dia yang mengalami pengurangan di sini karena dia nggak ngomongin konsentrasinya si NO ditambah atau dikurang, ditambah gitu ya, nggak ada omongan yang itu. Berarti yang cari aja di sini yang pengurangan. Pengurangan berarti di si option ini adalah yang A sih ya, karena nggak ada juga sebenarnya sih data yang kayak konsentrasinya berkurang sekian-sekian, nggak ada. Jadi dia cuman yang ngomongin orde satu. Jadi di sini kayak ordenya tuh kayak cuman itu doang, langsung lihat aja yang di sini yang mana yang berkurang, selebihnya itu semua yang naik ya. Tuh. Jadi nggak konsisten, ininya apa namanya, untuk pengurangannya itu bisa jadi nggak konsisten juga dari si konsentrasi. Jadi jawabannya di sini yang paling oke itu yang A. Oke, lanjut nomor 7 Najma. Dan ini tadi udah kan? Yuk Najma. Reaksi A ditambah 3B. Suaranya kecil deh. Bentar, aku izin ngambil charger juga ya guys. Takut tiba-tiba mati. Bentar. Tolong. Oke, ya nomor berikutnya nomor 7. Pada reaksi A ditambah 3B menghasilkan 2C ditambah 3D. Konsentrasi A berubah dari 2 molar menjadi 1,8 molar. Apabila reaksi berlangsung selama 2 menit, maka laju pengurangan zat B sebesar berapa molar per second? Oke, berapa molar per sekon lajunya gitu. Di sini B ya. B di sini di reaktan, terus dia 2 menit. Nah, ini sebenarnya gampang aja ya. Berarti dia awalnya, oh enggak, enggak segampang itu Pergosol. Karena ini dikasih tahu awalnya si A ya. Oke, 2 molar menjadi 1 molar, yang mana di sini ada perbandingannya. Karena koefisien si A sama si B itu nggak sama kan. Oke, biar lebih clear, aku buat aja dulu MRS-nya ya. Berarti kalau misalnya A ditambah 3B itu kan akan menjadi 2C ditambah 3D. Nah, awal-awal si A itu ada sebanyak 2, terus menjadi 1,8. Berarti clue-nya di sini ya. Jadi 1,8. Nah, ingat reaktan selalu berkurang, produk yang selalu bertambah. Kayak berarti kalau di sini 1,8, sini 2, artinya kan di sini 2 dikurang 1,8 dari sini 0,2 kan. Nah, si B ini awalnya kita udah tahu belum? Si B, oh, si B belum dapat nih, nggak dikasih tahu ya. Jadi kayak let's say di sini X. Nah, di sini ini belum ada, tapi nanti endingnya adalah berapa berkurangnya aja. Berarti si kalau di si A ada 0,2, berarti si B berapa teman-teman? Berarti kalikan aja koefisiennya ya. Berarti koefisiennya si B 3 per koefisiennya si A 1 dikali 0,2. Kita selalu dengan apa namanya? Mol atau di sini mol yang ngomonginnya ya sebenarnya, tapi karena nggak ada data volume jadinya pakai molaritas toh berbanding lurus kan. Jadi selalu kayak mol ditanya itu adalah koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali dengan mol yang diketahui gitu. Oke. Nah, di sini dia berarti 3/1 dikali 0,2 berarti sih 0,6 gitu. Oke, berarti dia akan berubah sebanyak 0,6 ya. Aku nggak usah ngisi yang lain kali ya. Tapi kalau misalnya mau ngisi berarti 0,4. Langsung kali 2. Ini kali 3 lagi berarti 0,6. Berarti 0,4, ini 0,6. Nah, di sini nggak dapat tuh sebenarnya ya.
X dikurang 0,6. Udah gitu aja. Artinya konsentrasinya si B yang berkurang itu 0,6. Oke, jadi perubahan konsentrasinya si B itu adalah 0,6 molar. Jadi kita langsung masukin aja ke lajunya si eh, lajunya si B berarti sama dengan perubahan berkurangnya kan misalnya konsentrasi si B per time, perubahan waktu. Nah, berarti kan 0,6 waktunya tadi berapa nih? 2 menit berapa detik? Berarti 2 kali 60, 120 ya? 120 berarti 60, 600. Berarti setengah ya, 6 sama 6 bagi 12 kan? Setengah, berarti eh, komanya ada utang 2 ya. Berarti dia jadinya 0,005 molar per sekon. Oke? Benar. Oke nggak guys? Ada mau ditanya nggak? Oke. Jawabannya yang mana? Yang mana? Yang D, 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 D. Oke. Dari Indra aman. Yang lain gimana teman-teman? Aman tah? Aman tah? Ngantuk tah? Yang lain aman apa ngantuk nih? Reaction dong dari nomor 7 kita. Oke. Aman katanya. Yuk nomor 8. Nomor 8 tadi udah di... Siapa ya tadi? Nasma nggak sih tadi? Kan? Oh ya, aku geser lagi nih lebih lama geser guys. Oh ya, kalau bisa open kamera, ke open camera ye. Oke, Jita deh sekarang berarti. Ayo Jita, Jita. Halo ya Kak, Yuk nomor 8. dari persamaan reaksi 2P plus 3Q menjadi P2Q3 diperoleh persamaan laju V sama dengan 4,5 PQ kuadrat. Jika dalam volume 4 liter direaksikan 4 mol P dan 6 mol Q, laju reaksi setelah 20% P bereaksi adalah Oke, jadi ada di sini reaksi sama lajunya juga udah ada. Berarti 4,8 itu dianggap sebagai konstanta laju ya untuk soal ini gitu. 4,8 ordenya sebenarnya berarti udah dapat. Berarti si P orde 1, si Q berarti orde 2. Terus direaksikan 4 mol P sama 6 mol Q. Oke, reaksinya berarti masih di 20% ya. Berarti hanya 20 P yang 20% si P yang bereaksi gitu. Oke, kita coba buat dulu aja kali ya. Berarti kalau misalnya 20%, anggap aja lah ya, mol N ya. Molnya berarti kayak sama dengan 20%. Mol reaksi ya, aku buat ya. Mol, mol reaksi berarti sama dengan, kurang mol reaksi sama dengan 20% dari total awalnya. Si awalnya P4, ya kan? Berarti dikali 4 mol. Berarti 0,2 dikali 4, 0,08. 4 ya. Di 20%-nya 0,8 kan ya? Di 0,8 mol. Oke, yuk sekarang kita buat reaksinya. Jadi 2P plus 3Q itu menghasilkan P2Q3. Oke, berarti MRS mula-mula si P-nya 4, si 3Q-nya awalnya 6, si P2Q3-nya belum ada. Nah, bereaksinya nih. Bereaksinya si P 0,8. Berarti sini aku buat 0,8. Nah, si Q berapa teman-teman? Ya, ada yang bisa jawab nggak? Q berapa? Ayo. Berapa guys? Ada yang bisa jawab nggak? Q berapa di sini? Yang bereaksinya? Ada yang bisa jawab? Q berapa? Aku nggak lanjut nih kalau nggak ada yang jawab. Ayo, Satu per bandingin. dua kali 0,8 Kak. 1/2. Perbandingan koefisiennya. Koefisiennya berapa emang? 3 kan ya?
3 kan ya? Oh, ini buat yang Q, Kak. Iya, buat yang Q. Oh, berarti 3/2 kali 0,8. 3/2 kan 0,8 berapa tuh? 1,5 kali 0,8. 8 tambah 4, 12. 1,2 ya? Ya kan? Jadi ini 1,2. Dua Q-nya iya baru 1/3 kali 0,8. 1/2 kali 0,8. Berarti 0,4. Oke. Terus sebenarnya yang dipakai ya reaktan. Ini berkurang, ini bertambah. Ya berarti 4 kurang 0,8 berarti 0,2. 6, 6 kurang 1,2 berarti berapa tuh guys? 4,8 ya. Di 4,8 yang ini 0,4. Oke, laju reaksi berarti setelah 20% bereaksi, ya kan? Berarti persamaan lajunya kan udah ada ya teman-teman ya. Berarti 4,8 dikali konsentrasi P dikali konsentrasi Q kuadrat. Udah lah, masukin aja data yang udah ada ya kan. Nah, di sini kan sebenarnya nggak ada data. Oh, ada volume ya. Berarti kita nanti ini kan masih mol ya. Berarti nanti kita ubah ke molaritas. Ada volumenya juga di sini ternyata 4 liter. Kecuali kalau nggak ada volume mungkin kita bisa kayak anggap itu 1 liter gitu. Kayak berarti laju sama dengan 4,8 dikali dengan aku langsung buat aja. Berarti tadi P-nya 0, berapa? 0,2 sih. 3,2 ya ini ya guys. Sorry. 4 dikurang 0,8 kan 3,2 ya. Ya, berarti, oh my God, berarti 3,2 dibagi volumenya tadi 4. Terus ini pangkanya kan 1. Oke. Berarti yang ini, tadi berapa sisanya? 4,8 ya. Berarti 4,8 dibagi 4 dipangkat 2. Oke, berarti laju yang baru, lajunya adalah 4,8. Aduh guys, bantuin aku ngitung guys. Yang udah jago matematikanya guys. 4,8 dikali 3,2 bagi 4 kan berarti 8. Berarti 0,8 dong. Kan? 0,8 sama 0,8. 1,2. Ya benar. 1,2 kuadrat lagi. 1,2 kuadrat. Kali 1,44. guys. Berarti 4,8 dikali 0,8 dikali dengan 1,44. Nah, berapa tuh? The final answer yes. 8 kali 4,8, 65, 32, 32 tambah 5, 37 ya. Berarti 3,76 dikali 1,44. Berapa tuh? 3,76 ya kali 1,44. Salah nggak sih aku perhitungannya? 4,8 dikali 0,8. Oh, oh iya. 0,8 kali 0,8 berarti 3,84 ya. Terus berarti dikali sama 144, 1,44 ya. Berarti 5,5296 ya. Ya enggak? Yang eh, aku nggak usah lah ya tulis banyak kali lagi ya. Oke, berarti langsung aja. Berarti 5,5296 molar per second. Oke, so jadi segitulah lajunya ketika reaksinya sudah terjadi sebanyak 20%. Berarti apa nih? Oke, pangkat 0 dong berarti. Hmm, hmm. Ya, pangkat 0 ya berarti ya. Soalnya con. Eh, oke, guys. Ada matanya so far so good. Udah mulai pusing. Aman, 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 aman. Oke. Ini kayak berasa ke lagi ini ya. Apa namanya? Maksa gitu. Mereka nggak join ya hari ini ya. Biasanya kan dia yang anak asrama, ah, sama Sabian juga. Gak ada nih. Oke, it's okay too. Oke, so we continue to next question number 9. Siapa yang mau baca nomor 9 guys? Karena tadi udah sampai Jita dan sudah balik, artinya adalah kita ke Aisar lagi. Let's go Aisar. Aisar. Reaksi A plus B menuju C plus D pada suhu 25 derajat berlangsung sempurna dalam waktu 81 menit.
Apabila setiap kenaikan suhu 20 derajat, kecepatan reaksi menjadi 3 kali semula, maka suhu 65 derajat Celcius reaksi akan berlangsung sempurna dalam waktu. Titik-titik menit. Berapa menit katanya. Kalau dia 25 derajat Celcius, dia dalam waktu 81 menit. Tapi setiap kenaikan suhu 20 derajat, kenaikannya jadi 3 kali semula. Oh, ini agak melanggar adat nih dia. Biasanya kan dia kenaikannya 10 derajat gitu. Celcius, terus dia naiknya juga 2 kali semula gitu. Oke, maka suhu di suhu sekian berapakah laju reaksinya gitu ya. Bukan lajunya, berapa lamanya. Oke, berarti aku tulis lagi aja, time itu selalu kebalikan dari laju. Jadi 1/V ya. Oke, karena aku mau pakai di sini VT aja lah ya. Oke. Ada anak baru nih yang baru masuk. Hai Ahmad Syakir. Oh, Sabian. Astagfirullah. Bacanya nama kedua. Hai Oh Sabian. iya, Mak. Aduh, Kita pergi baru aduh, pergi. gosipin kamu loh. Kalau mis, oh, iya dah. Gosipin kami lagi. Iya, Maaf soalnya ya, kita... Miss, saya telat soalnya barusan selesai les. Oh, oke, oke. Semangat ya. Yang lesnya les lagi gitu. Udah les lagi, cuy. Oke. Iya. Semangat, semangat demi demi apa ini guys? Demi dapat SNBP kan? Karena aku tahu kalian pemuja-pemuja SNBP kan? Makanya kalian berjuang TKA kalian tinggi kan? Biar semoga dapat SNBP kan kalian. Iya, Kak. Ya kan? Semoga ya. Oke, aku pakai aja laju yang kedua berarti VT aja lah ya. Oke, jangan T nanti jadinya dikira time. Di B aja kali ya. B-nya ini. Udah terserah aku aja lah ya. Aku buat aja lah misalnya F ya. Apa ada? Ya udahlah. Akhir apa sih bahasa Inggrisnya akhir guys? N. Oke. Pokoknya yang kedua gitu ya. Atau kalau enggak yang kedua jadi bahasanya ya. Laju yang kedua sama dengan eh, delta V dikali tadi kan T2 dikurang T1 atau T2 dikurang T1 per delta T. Ini bukan time tapi suhu. Kayaknya ini kurang naik deh. Karena ini pangkat ya. Wait a moment, wait a moment, wait a moment. Oke, terus ini gini ya, satu kesatuan ya. Oke, oke. Terus dikali dengan P0. Oh, P1 aja ya. Oke. Oke, berarti dia karena ngomonginnya adalah waktu, waktu itu kan kebalikan dari laju. Karena balik lagi, kalau misalnya waktunya cepat, artinya lajunya lambat. Bentar. Kalau waktunya cepat, berarti kan artinya waktunya kecil ya. Berarti karena lajunya cepat. Apa sih? Waktunya habis kecil gitu. Kalau cepat ya kan berarti kalau lajunya cepat maka waktunya akan kecil gitu aja. Karena nanti taunya jadi cepat-cepat bahasanya kan. Jadi maksudnya reaksinya cepat maka waktu yang diperlukan makin sedikit gitu. Oke. Nah, berarti aku pakainya 1/V2 ya kan, laju yang kedua maksudku. Berarti kan di sini delta V-nya itu adalah kenaikannya itu pengalinya berapa? Berarti 3 kali ya. Jadi 3 kali dari eh, 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 suhu yang kedua di sini berarti bentar. Pada suhu berlangsung sempurna dalam berarti 25 yang pertama, yang kedua 65 ya. Berarti 65 dikurang 25 per delta waktunya tuh dia selalu berubah dalam 20 ya. Nah, jadi ini yang delta T ya, teman-teman. Karena kadang kan kita biasanya kan T2 dikurang T1 adalah ya delta T gitu. Nah, di sini tuh kan banyak ngomongin suhu gitu. Jadi tiap kenaikan suhunya itu adalah yang delta T-nya. Jadi T2 dikurang T1 tetap pakai gitu ya. Oke, berarti per 20. Kayaknya dia kurang ini ya, kurang menimbulkan kalau dia adalah pangkat. Oke.
berarti baru dikali dengan laju yang pertama. Laju itu kan tadi kebalikan dari waktu ya. Berarti 1 per, aku langsung pakai aja ya. 1/81. Di sini nanti, oh ya, jawabannya juga dalam menit, jadi kita nggak usah buat ke detik juga. Oke, berarti aku lanjutin di sini aja kali ya. Tetap di sini. Berarti 1/V2 sama dengan 3 × 65 kurang 25, 40 dibagi 20, berarti 2 ya. 3/2 dikali 1/81. Kayaknya habis nggak sih? 9 bagi 81 berarti ini ya. Eh, apakah bisakah aku langsung coret aja? Jadi ini tinggal 9 kan? Ya enggak? Oke enggak? 3/2 9 kan? 9 bagi 81 berarti sama bagi 9 maksudnya berarti 1/9. Berarti artinya 1/V2 itu sama dengan 1/9. Oke, berarti artinya V2 adalah kebalikan. Berarti V2 itu adalah 9 dikali 1. Ini kan kalikan silang ya biasanya ya. Jadi 9 dikali 1 dibagi 1 kebetulan berarti 9 menit. Alright, then ada jawaban tah? Oh, ada yang bola. Oke, aman guys? Hai, hai, hai. Aman? Aman, Kak. Oke, lanjut nomor 10 karena kita ada pendatang baru, Sabian. Yuk, Sabian. Nomor berapa Kak? Nomor 10. Betul. Suatu reaksi A plus B hasil reaksi. Eh, Persamaan laju reaksinya I sama dengan K, KA pangkat 2 ke B pangkat 2. Bila ada suhu tetap konsentrasi A dan B masing-masing 2 kali dari semula, laju reaksinya adalah Oke, berarti ini artinya adalah faktor-faktor yang lain diignore, diabaikan, atau dibuat tetap. Jadi yang diubah cuma konsentrasi ya, konsentrasi si A sama si B. A, B, konsentrasi. Oh, ini aku kurang ini guys. Ini harusnya A ditambah B menghasilkan gitu ya. Hasil reaksi gitu ya. Oke. Jadi A sama si B itulah reaktan. Oke. Nah, di sana udah ada persamaan lajunya juga, teman-teman. Konstantanya di sana dikali dengan pangkat 2. Dua-duanya berarti berorde 2. Oke. Di sini masih nulis. Naikkan 2 kali lipat ya. Nanti langsung aku buat aja kali ya. Laju yang kedua berarti karena tadi aku ngomongnya selalu 2 ya. Eh, 2 sama 1 lah ya aku compare ya. Jadi laju kedua dibanding laju yang pertama sama dengan berarti konstanta dikali konsentrasinya si A ya. Di sini yang dia udah naik 2 kali lipat dong ntar ya. Oke. iya. It's okay ya. Apa yang pertama dulu kali ya kita buat di atas ya. Nanti hasilnya yang harusnya nggak ngaruh sih ya. Kak, berarti dikali dia 2. Katakanlah konsentrasinya aku simbolin dengan A ya. Oke. Berarti 2A dipangkat 2 dikali dia 2B dipangkat 2. Kalau bingung disampaikan ya teman-teman. Jadi ini aku anggap konsentrasinya. Bentar. Konsentrasi A aku simbolin dengan A kecil. Konsentrasi B biar nggak ribet aja sih nulisnya. B kecil gitu ya. Berarti terus oh iya ini jangan lupa pangkat 2 karena dari persamaan laju. Oke. Terus berarti per konstanta laju karena kita mau nyorotin dari keadaan pertama kan nggak ada yang berubah ya berarti ini A konsentrasinya si A itu masih sama kan artinya dia oh ya pangkat 2 dikali konsentrasinya si B pangkat 2 gitu. Oke, samain dulu kali ya berarti P2/P1. Oke, terus sama dengan yang bisa coret-coret ini coret pastinya kuadrat sebenarnya bisa coret tapi nanti jadi langsung aku buat 4 boleh nggak? Boleh nggak? Ini kan A kuadrat. Tapi nanti A-nya tetap, si 2-nya tetap dikuadratin kan. Ini B kuadrat sama B kuadrat. Berarti 2 kuadrat itu kan 4. Dikali 2 kuadrat lagi tuh 4. Kalau aku buatnya gini boleh nggak? Aman nggak dikali ini per 1? Ya nggak berubah. Kalau masih bingung nggak apa-apa. Aku harus nulis ulang atau kayak gini cukup?
Halo, Hah? kalau 4 aku kali buat 4. kayak gini, kalau aku buatnya kayak gini, aman nggak atau bingung? Bingung. Kalau bingung apa-apa ya, aku tulis ulang. Bingung atau oke? Iya, Bingung ya? bingung ya. Oke, 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 oke. Oke, berarti aku jangan langsung coret ya. Berarti, Oh, ini ya, Kak, dua, dua A kuadrat, dua A kuadrat, dua B kuadrat, dan benar, dikurangi 4, kan itu kan 4 kali 4. Oh, iya, 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 paham, paham, paham. Oke, nggak apa-apa aku tulis ulang aja ya. Berarti 4A kuadrat, ya kan? 2A dikuadratin, dua-duanya kan dikuadratin ya. Si 2 dikuadratin juga, berarti ini juga 4, duanya kuadrat, berarti 2 kuadrat 4, B kuadrat ya B kuadrat per, ini tetap A kuadrat dikali B kuadrat. Nah, tadi kayaknya udah habis ya sekarang. A kuadrat, B kuadrat, B kuadrat. Oke, jadi susahlah V2 compare to V1 sama dengan 4 kali 4 ya tadi ya, berarti 16. Karena kita ngelihatnya dari V2, berarti kan kalikan silang ya, ini kan 16 per 1 ya. Biar nggak bingung ujuk-ujuk kenapa dari 1 Kak? Ya dari yang tadi. Habis dicoret semua kan jadinya 1. Berarti 16 di eh, kali silang. Jadi 16 kali dari V1. Artinya kecepatan yang kedua setelah dua-duanya dinaikkan konsentrasinya 2 kali lipat masing-masing dengan urut di masing-masing kebetulan 2 juga, maka laju yang kedua akan 16 kali lebih cepat dari yang pertama. So, jawabannya adalah delta. Oke, aman? Bangun. 14 Oke, kali lebih besar. gimana? Enggak, itu. Jawabannya 16 lebih besar. Ya, benar. Lanjut nomor berikutnya ya. Berarti tadi udah saya, Albert berarti sekarang. Hi Albert, welcome to Mobile Legends. Ya, it's your time. It's your turn. It's your Oke, turn. Kak. Apa? Zat, Oh. zat R dapat bereaksi membentuk produk P1 atau produk P2. Profil reaksi untuk kedua reaksi tersebut ditunjukkan oleh grafik di bawah ini. Oke, udah dapat nggak jawabannya yang mana? Nemu nggak jawabannya yang mana kira-kira? Energi aktivasi A untuk reaksi kebalikan R menjadi P1. Oke. Zat R dapat bereaksi untuk produk pertama atau produk kedua. Propilasi untuk reaksi tersebut. Oke, berarti it's like satu momen. Satu sek. Berarti R bisa menghasilkan P1 atau R bisa menghasilkan P2. Oke, terus reaksi kebalikan. Untuk kebalikan dari R menjadi eh, P1 ya. Oke, energi kebalikan. Coba ya langsung aja lah R menjadi P1 ini berarti yang mana? R menjadi P1. Berarti fokus ke sini dan ini. Berarti C dikurang B ya. Cuk. Bentar. Dari R. Ya. Berarti C dikurang B ya. Berarti kalau kebalikannya? Hmm. Eh, eh. Bentar, bentar, bentar. Itu momen. Ini energi aktivasi. Sorry. Kalau yang tadi aku mention itu misalnya dia L delta H ya. Oke, ini ya. Energi aktivasi itu soal dari yang awal ke puncak. Puncaknya kan ini ya. Yang ini nih. Oke. Ini energi aktivasi. Kalau yang akhir dengan yang eh, awalan itu adalah biasanya delta H ngomongin. Perubahan entalpi ya kalau di ini. Oke. Nah, berarti dia D dikurang B ya. Kalau untuk R menjadi P, berarti kalau kebalikannya, eh, eh, reaksinya dibalik kalau misalnya jadi P1 ke R, berarti jadinya, nah balik aja reaksinya yang ini ke puncaknya kan tetap yang ini ya, berarti ya kan? Berarti dia jadinya D ke C, ya berarti ini D ke C, D dikurang C.
Berarti jawabannya dia dikurang C berarti yang berapa? Oke nggak? Atau bingung nggak kalian? Bayangin reaksinya jadi P dikurang menjadi R. Titik awalnya P. Dia kan bakalan ada puncak lagi ya. Hasilnya nanti R. Gitu. Jadi dibalik aja reaksinya. Berarti kan dari awalnya kan P1 udah lebih tinggi daripada R kan. Nah, maka dari titik P1 ke titik puncak. Gitu. Oke? Atau bingung guys? Halo. Hai. Ya, masih bingung yang grafik. Kak. Oke. Lemahnya emang di grafik, Kak. Oke, intinya energi aktivasi itu selalu dari titik awal ya. Bentar. Oke, energi aktivasi itu biasanya berangkatnya dari titik awal ke titik awal dari reaktan ya, hingga ke puncak paling atas gitu kan. Nah, anggaplah kalau reaksinya ini kan dibalik ya, berarti istrinya kayak gini. Aku hapus yang ini. Oke, terus anggaplah di sini kan tadi ada P1. Nah, reaksinya aku nggak pintar gambar itu doang sih, guys. Jadinya dia kayak gini nih. Ini kan P1, R-nya di sini. Tuh. Nah, berarti antara lajunya berarti jadinya lajunya. Energi aktivasinya berarti yang ini, EA. Oke? Jadi dia dari awalnya itu kan di sini nih, sini. Dari sini ke puncaknya di sini. Oke, jadi ini tadi puncaknya D, di titik awalnya tadi C. Gitu. C berarti jadi D jadi kurang C. Tapi kalau dari awal dari R ke P kan berarti dari sini dong. Dari yang ini D dikurang B. Gitu. Oke? Udah nyambung nggak? Kalau nyambung, Kak. Oke, berarti jawabannya D. D. B ya. Lanjut, berarti nomor 12. Giliran siapakah sekarang? Teng nonet, Adaria. Halo Adaria. 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 Oke, Adaria mungkin lagi nggak ada. Areta. Hai Areta. Hadir Kak. Oke, let's go. Berdasarkan grafik di atas, pernyataan di bawah ini yang paling tepat adalah Oke, kamu udah nemu jawaban nggak? Kak. Belum. Oke, ada yang udah dapat jawaban nggak? Ntar, aku lihat ini. Iya kan, kepake sampai nomor 13. Oke, ada yang udah nemu jawaban? Yang C Yang mungkin. mana? Kenapa? Yang C Reaksi aja. RP1 adalah reaksi RP2 setelah penambahan sejumlah katalis. Di situ energi aktivasinya lebih kecil. Eh, gimana ya jelasinnya? Hmm. Oke, RPR ke P1 variasi dari R ke P2 setelah penambahan sejumlah katalis. Kenapa kamu bilang yang kayak gitu? Nah, energi aktivasinya lebih kecil, Pak. Maybe. Energi, oke, ngelihat dari energi aktivasi ya. Jadi kalau dari R ke P1 itu lebih kecil. Karena kalau dari R ke P2 emang apa? Sampai sini ya, EA-nya ya. Iya, dia sampai atas. Iya. Yang sampai oke. Tapi yang paling tepat dulu ya kita tandain ya. Karena biasanya kalau dia ditambah katalis kan ada tahap yang baru. Makanya tadi kayak di reaksi yang ini mana sih tadi guys? Yang ini nih ini ada kayak seolah dua kali puncak gitu. Karena emang reaksinya jadi kayak di tahapan ada tahapannya gitu. Tapi energi aktivasinya nggak sebesar yang di awal gitu. Jadi itu kita keep dulu. Wait, tadi nomor bagus ya. Oke, di sini kalau kita lihat reaksi R menjadi P1, RP1, R ke P1 bersifat eksoterm dengan entalpi sebesar C dikurang B. Bener gak? Dari R ke P1 itu apa nih? R berarti kan delta H-nya ya.
delta H-nya, karena ini ngomong energi teman-teman. Kan delta H itu kan energi juga kan. Oke, berarti yang mana tuh? Benar nggak pernyataan ini? Apakah dia eksotom? Yang lebih besar siapa di sini? Deltanya, delta H-nya, entalpinya. Si R atau P1? Jadi sorotin dari R P1 dulu. Ayo, coba diingat lagi guys. Ini challenge nih karena kita baru belajar termokimia minggu lalu kan. Nah, kalau kalian lihat dari reaksi ini, dari R menjadi P1 itu eksotem apa endotem? Ayo, Endoterm, endoterm, kenapa endotem? endo, Kenapa endotem? karena Hah? dari sistem ke dari keluar ke sistem. Oke, dari lingkungan ke sistem. Dari mana kamu tahu kalau dia mengambil kalor dari lingkungan ke sistem? Yuk, ini tiba-tiba kayak kuis ya. Kenapa tuh? Tadi yang jawab siapa Dari ya? Albert grafiknya kan, bukan? Oh, Sabian. dari- saya Oke, kenapa? karena dari grafiknya Mm-mm. energi derivasinya itu reaksi kebalikan. Mm-mm. Oke, energi aktivasinya kebalikan. Nah, oke, oke, oke. Kalau ngomongin energi aktivasi kan ada di sini juga, tapi energi aktivasi kan dari awal ke puncak. Kalau delta H itu ngomongin awal dengan akhir gitu. Ngelihatnya itu di situ doang. Kayak gimana tuh? Kalau R menjadi P1 bersifat apa eksotom, kalau kita lihat mereka ngomong energi ya. Yang lebih besar energinya siapa? Si P1 apa si R? Si P1 kan. P, Ah, P. kenapa dari awal dia R ke P1 energinya naik? Kenapa? Karena menyerap kalor kan? Ya Minyak nggak? kalor. Iya, menyerap kalor. Ya. Makanya entalpinya dia jadi bertambah, bukan berkurang. Gitu. Kalau dia nyerap kalor artinya, jadi kalau ini aku reasonnya, entar, oke, kenapa kadang mati-mati ya? P1 lah, 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 lah. P1, lo. Kok nggak respon? Lo, bentar, aku ini dulu, pause dulu, bentar. Nah, semoga sudah bisa. Oke, nah berarti ini hitungannya kan P1-nya itu, delta H-nya itu lebih besar daripada si R. Ya kan? Nah, di mana tadi P1 adalah produk. Dan delta H-nya produk lebih besar. Ya kan? Daripada delta H-nya si reaktan. Kalau begitu, dia ketahuan tuh. Jadi, reaksinya eh endo gitu, menyerap. Ya kan? Jadi, dia adalah endo. Oke, jadi yang A salah. Yang B, P2 lebih stabil daripada P1. Oke, apa ini? Kenapa? Kalau kita lihat di sini P2 P2 itu hanya hanya lebih besar kemana nih? Oh, oke. Jadi biasanya yang lebih stabil itu yang energinya lebih rendah ya. Kalau energinya makin tinggi kan makin banyak gerak gitu, sama kayak orang. Kalau terlalu banyak energinya nanti dia jadi tahu lah kan ya, yang paling berisik gitu. Oke, berarti kalau kita lihat di sini entalpinya si P2 itu lebih kecil ya. Ya enggak, daripada entalpi H, aku buat H ya. Entalpinya si P1. Artinya yang lebih kecil itu pasti lebih stabil. Maka ya benar P2 lebih stabil. Oke, so
Yang option B, the reasonnya oke nyambung. Yang C, R menjadi P1 adalah reaksi R setelah. Nah, ini tadi ya, katalis itu hanya melakukan energi aktivasi. Nah, kalau kita lihat di sini, tadi kan aku bilang sebenarnya oke, kalau kamu lihat dari energi aktivasi dia turun benar gitu. Terus kalau lihat dia kayak nggak ada tanda ada tahap perubahan tahap di sini gitu. Tapi oke, aku nggak terlalu sorotin yang aku bilang perubahan tahap. Tapi kita lihat di sini kan ini entalpinya jadi berubah nggak sih? Kalau misalnya dia jadi P2 dari R, jadi dari reaksi R ke P2 kan berarti delta H-nya jadi fokusnya R ke P2 berarti jadi B dikurang A dikurang B ya di sini. Dapat nilainya nanti negatif aja artinya dia melepas berarti. Ini malah mengubah jenis reaksinya, ya kan? Berubah. Kalau berubah reaksinya berarti kan bukan reaksi yang itu dong, nggak sama dong. Yang dikurang B karena katalis kayak misalnya ada penambahan katalis ya di sini. Katalis itu nggak mengubah delta H guys. Gitu. Jadi A dikurang B, kalau misalnya yang ini tadi delta H-nya R ke P1, berarti C dikurang B ya. Oke, jadi berubah guys. Jadi bukan reaksi ini bukan reaksi yang sama, tapi reaksi yang berbeda gitu. Oke, nyambung nggak reasonnya? Udah paham nggak? Halo. Iya paham Mbak. Paham Kak. Oke, Paham Kak. jadi aku buat berarti delta H berubah, artinya reaksinya bukan yang reaksi sama. Nah, yang D, reaksi RKP2, sama ya, berarti dia yang ngomongnya tentang begitu pasti dia salah karena katalis itu nggak mengubah delta H. Udah gitu aja. Oke, jadi next, adalah pada P1 melalui R, melalui R. Dari P1 ke R sebesar B dikurang D, B kurang D, B dikurang D. eh B dikurang D. Harusnya kan D dikurang A, D dikurang A, D dikurang B harusnya salah. Harusnya D dikurang B karena puncak dikurang yang bawah. Puncaknya kan di sini D ya, jadi harus aku nggak salah. Ini jadi salah paham nih ntar loh. Ini salah harusnya D dikurang B. Oke, so the, jawabannya adalah yang B. Oke, teman-teman nyambung? Hai. Ya, nyambung Kak. Oke, lanjut ya. Nomor 13. Oh, udah pernah nyambung. Tadi siapa ya? Arya ya tadi. Oh, tadi udah Reta nggak sih? Seingat apa Reta sih ya? Terus saya Reta siapa lagi sekarang? Aurel. Hai Aurel. Halo Kak. Oke, yuk nomor 13. The last one untuk jawab untuk soal yang itu. Yuk. Sebentar Kak. Bila dibandingkan terhadap reaksi RP1, maka reaksi RP2 memiliki kecenderungan. Oke, kira-kira gimana tuh kalau kita bandingkan PP1 sama RKP2? Kebetulan tadi udah ada juga ya ini ya. Penjelasan sebelumnya. Oke, yang mana kira-kira apakah dia lebih cepat, apa lebih lambat? R ke P1, maka RP2 lagi. Oh, R ke P2 pasti lebih cepat apa lebih lambat, guys? Cepat Kak. Nggak tahu Kenapa Kak. deh? Kan energi aktivasinya kan lebih tinggi yang R ke P2 nggak sih? Ya kan? Kita lewat sini kan, yang tadi. Yang ini sampai sini nih kan, tuh. Kalau dia ke P1 segini doang, pasti reaksinya lebih lambat dong. Karena energi aktivasi tadi energi minum terjadinya satu reaksi. Jadi semakin besar energi aktivasi, reaksinya makin lambat. Oh, ya susah reaksinya. Gitu. Oke, so yang A, B, C langsung buang aja lah, karena ngomongnya lebih cepat. Sekarang kita masuk ke yang D. Lebih lambat, kurang endotermis. Endotermis.
Tadi yang EXO yang mana dah? R ke P1 endo, R ke P2, R ke P, ntar R ke P1 tadi endo ya, karena reaksinya deltanya naik gitu. Kalau dari R ke P2, P2-nya kan lebih kecil ini EXO. Hasilnya lebih kecil deltanya. Oke, berarti yang jawabannya RV2 itu lebih lambat dan lebih EXO dong. Nah, kalau lebih EXO berarti dia D dong, kurang endo. Ya enggak? Oke, so dari jawabannya adalah D. Oke, oke teman-teman. Oke, yang lain gimana? Udah paham atau masih bingung? Oh, halo. Sudah paham atau masih bingung? Paham, paham ya berarti ya. Oke, next berarti ke Danendra lagi ya berarti ya. Danendra nomor 14 udah beda nih, udah nggak diperlukan data yang tadi. Yuk nomor 14. Pada reaksi itu jika konsentrasi eh, HCl diperbesar 2 kali dan NO diperbesar 4 kali, laju reaksi menjadi 32 kali laju semula. Apabila hanya konsentrasi Cl yang diperbesar 2 kali, laju reaksi menjadi 2 kali laju semula. Persamaan laju reaksinya adalah Wow. Wah, ini agak panjang kayaknya story-nya. Wait, aku lupa ngasih banyak space ya. Sebentar, is oke ya. Nomor 14. Nanti kalau space-nya kurang, aku coret di paling bawah ya. Reaksi CL2, bla bla, konsentrasinya 2 kali, NO diperbesar 4 kali, laju reaksi menjadi 32 kali semula. Oke, tapi di sini nggak ada persamaan laju. Kalau soal-soal yang sebelumnya tadi ada persamaan laju. Oke, apabila hanya konsentrasi aluminium diperbesar 2 kali, laju reaksi menjadi 2 kali semula. Wow. Jadi ini kayak dikasih data, oke aku kasih kayak anggaplah tabel ya, tapi aku nggak usah tabelin ya guys, biar nggak terlalu banyak tulisannya ya. Oke, let's say CL, aku geser saya, bentar sebentar. Misalnya konsentrasi CL2, sama di sini konsentrasinya si Ki, bentar. Nah, ini kok kayak mirip gitu ya. Shell 2 sama CNO. Ini miripnya sama yang di bawah ya. Jadi kayak buat tabel kayak gitu sebenarnya. Sama CNO ya. Terus persamaan laju ya. Ini ya. Oke. Ya udah dia aku tabelin aja. Hehehe. Tapi nggak terlalu proper ya guys. Oke, let's say persamaan satu. Si CL2 itu let's say awalnya X sama Y, lajunya kan nggak dikasih tahu angkanya juga ya. Katakanlah awalnya juga V. Nah, di keadaan yang kedua, dia CL2-nya diperbesar 2 kali. Karena tadi kita anggap keadaan awalnya misalnya X ya, berarti ini jadinya naik jadi 2 kali X, terus SNO diperbesar 4 kali. NO tadi Y, berarti ini 4Y, V-nya jadi 32. Berarti ini 32 dari V yang semula. Terus yang reaksi yang ketiga, percobaan yang ketiga, konstanta CL yang diperbesar 2 kali. CL2 yang diperbesar 2 kali, si Y-nya tetap, dia tetap 2 pi ya. Bukan tetap, dia bertambah eh, jadi 2 kali dari laju pertama. Oke, persamaan lajunya berarti yang mana? Oke, berarti kalau kita lihat di sini, misalnya kita compare between 2 dan 3 misalnya ya. Kalau kita mau lihat, tentunya kan persamaan laju, kan kita belum tahu order kan. Misal yang kedua dengan yang ketiga ya, aku pakai 2 3 dulu untuk tahu nanti yang eh, si NO misalnya atau siapa berapa gitu. Jadi laju kedua di compare ke laju pertama, ketiga aja, berarti sama dengan harusnya ini kalau kalian tanya apakah harus pakai data yang mana gitu, bebas aja ya. Yang penting dapat ordernya masing-masing dulu.
Oke, so berarti tadi di sini pastinya K dikali konsentrasinya Cl2 di pangkat ordinya katakanlah itu adalah eh A misalnya, terus dikali konsentrasinya si NO ya, pangkat ordinya misalkanlah itu si B. Oke, per yang ketiga ini dari yang ini tadi dari percobaan kedua ya. Oke, nah kalau ini percobaan ketiga. Berarti Cl2 pangkat A dari percobaan ketiga dikali konsentrasinya NO eh, pangkat B, ini B ya teman-teman, pangkat B dari percobaan yang ketiga. Ini dari percobaan kedua. Oke, next berarti kita masukin aja yang ini kan V2 kan berarti 32 dari V, yang ini tuh 2V. Berarti sama dengan K kan habis ya, karena konstanta laju pasti sama. Oke, terus eh Cl2 di sini tadi kan Cl2 di percobaan yang kedua berarti 2X ya. Oke, 2X pangkat A dikali NO2 berarti ini 4 4 apa namanya? 4Y ya. 4Y ini tadi pangkat A, ini pangkat B. Per Cl2 yang eh 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 aku kebalik gak sih guys buatnya? Tadi kan aku buatnya 2 sama 3, 2 sama 3. 2 sama 3. Oh benar-benar. 2X, oke. Berarti sekarang yang ketiga. Yang ketiga X-nya 2 X pangkat A. Karena sama ya datanya. Jadi aku mau cari si B. Si Y maksudnya. eh si B, ordernya si B dari NO. Berarti dikali konsentrasinya siapa? 4. Yang ke... Tadi dari data ketiga ya. Data ketiga berarti dikali Y ya. Pangkat B juga. Oke. Aku buatnya kurung siku tadi, jadi aku hapus dulu. Berarti kok jadi BC? Berarti dari 3 berarti Y pangkat B gitu. Oke, ini sama aja kayak yang tadi ya. Yang sama yang bisa dicoret silakan coret aja pi sama pi. 32 dibagi 2 berarti bisa 16. Berarti 16 sama dengan ini kan 2X sama di pangkat A, 2X di pangkat A juga kan. Berarti dia habis aja lah ya. Oke, berarti ini kamu juga habis ya, Shay. Nah, tinggal 4 Y. Ini 4, apa namanya? 4 Y per Y berarti ya. Berarti Y sama Y juga habis nih. Y sama Y ya. Berarti tinggal 4, apa namanya? 4 ya. Berarti tinggal 4 pangkat B. Oke, hari ini dari sini dapat B-nya. 4 pangkat berapa sih ini 16? Guys, 4 pangkat berapa sih ini 16? Let's go. Pangkat 2. Nah, oke, yes, berarti B-nya pangkat. Berarti B-nya berapa? B-nya 2. Oke, paham? Oke, berarti B tadi adalah si NO ya. Oke, berarti si NO berorde 2. Nah, sekarang kita mau cari si A yang sama-sama si apa. Kenapa tadi aku pakai 2 dan 3? Karena langsung cari si NO ya, yang sama datanya, yaitu 2X, 2X. Karena langsung kayak eye-catching banget soalnya dia. Oke, sekarang kita mau pakai data yang mana kira-kira? Apakah kita sudah bisa langsung memasukkan orde dari si B ini? Ya, boleh gitu. Kita pakai katakanlah kita pakai 1 dan 3 karena aku lebih suka angka yang kecil. Kurasa kalian juga lebih suka. Ya nggak sih guys? Kalian suka angka yang gimana? Yang kecil apa yang gede? Per kalian nih. Kecil kan? Aku suka yang imut karena aku juga imut asik. Cuaks nggak toh. Oke, next berarti aku pakai data dari bentar. Dia kayak gitu. Sabar ya, Wei. Oke, untungnya nggak hilang ya kan. Hilang nggak sih, Wei? Nggak. Kalau hilang nangis aku. Oke, sekarang aku pakai data aman nggak kalian? Data 1 dan 3 untuk cari si CL2. Aku bakal mulai berisik biar kalian gak ngantuk. Karena ini udah mulai jam rawan ya kan. Dan udah bentar lagi juga. Oke, data 1 dan 3 berarti langsung cepat aja ya.
Aku nggak usah tulis panjang kali lebar aja kali ya. Jadi nggak aku tulis lagi persamaan-persamaannya, langsung aja. Berarti misal V1 per V3, boleh nggak langsung aku tulis P per 2P? Boleh nggak? Atau aku tulis lagi aja kayak gini? Tulis gini lagi atau nggak usah? Nggak usah lah ya, biar cepet ya. Biar kita lebih banyak lebih dapat banyak soal. V di yang ini ya sekarang ya. Aku tandain checklist yang ini sama yang ini, lihat datanya. Oke, berarti karena data dilihatnya 1 dan 3, berarti V per 2 V sama dengan berarti ini X per 2X pangkat A. Oke, yang eh, Y-nya mati gitu karena sama-sama Y. Oke. Next berarti V per 2 V sama-sama habis V sama V-nya tinggal 1/2 sama dengan X sama X juga habis 1/2 tinggal. Berarti pangkat A. Oke. A-nya berarti berapa guys? 1/2 pangkat berapa sih dan 1/2? Berarti pangkat 1 ya kan? Oke. Jadi orde A itu 1, orde B-nya 2. Oke. Artinya persamaan lajunya jadi apa teman-teman? Apa? Ordenya si A. Ordenya A itu tadi si Cl2 ya. Cl2 itu kan berarti 1. Terus ordenya si B yaitu si NO. Itu tadi 2. Ya, jadi persamaan lajunya adalah laju reaksi sama dengan oh ya di sini pakai R. Nggak apa-apa ya, aku udah sempat nulis V sama aja tuh ya. Konstanta laju dikali dengan Cl2 konsentrasinya. Pangkat 1 dikali konsentrasinya si NO. Pangkat 2. Oke? How's that? Easy? Itu ya, sih. So jawabannya yang mana, guys? Cl2-nya 1, NO-nya 2. 1, oke. Berarti yang D ya. Yang D. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Hai guys, hai guys, hai guys. Cukup? Oke, next ke nomor 15. Aku kayak ngejar banget biar at least kita sampai jam 9.55 ya. Nanti 5 menit terakhir bisa baca, ngerjain pretest, proses. Diketahui data percobaan berikut, aku yang baca langsung cepat ya. Apabila konsentrasi P dibuat jadi 0,4, terus konsentrasi Q dibuat jadi 0,8, maka durasinya menjadi, oke. Apa yang bisa kita cari dari sini teman-teman? Berarti kita cari dulu nggak sih ordernya masing-masing biar nanti kita bisa masukkan data yang baru gitu, biar dapat angka. Misal, aku mau cari ordernya si ini aku tandain dulu ya. Ini rs 1, rs 2, rs 3. Oke, kalau aku mau cari datanya si P dulu, kalau kalian lihat di sini nggak ada yang mati-mati, guys. Yang bisa mati itu 1 dan 2 untuk cari si Ki berarti ya. Oke, aku pakai orde reaksi 1 dan 2 dulu. Jadi untuk cari ordenya si Ki dulu ya, orde Ki. Jadi berarti data 1 dan 2. Jadi ngelihat aja dari yang enak ya. Kalau kita langsung masukin ke P, P itu di sini kurang enak karena dari Ki nggak ada reaksi, sorry, nggak ada konsentrasi yang sama gitu. Jadi kurang mulus nanti. Lebih lama nanti nyarinya. Jadi harus masukin ke persamaan-persamaan soalnya. Oke, jadi kita mau cari ordenya Ki, itu data 1 dan 2. Tadi berarti aku langsung pakai 1 dan 2 ya teman-teman ya. Oke, data 1 berarti dia 5 dikali 10 lajunya ya. Pangkat minus 3 per, lihat lajunya lagi, 1 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan konstantanya pasti habis, si P-nya habis, berarti tinggal konsentrasi yang ini. Berarti tinggal 0,1 per 0,2 pangkat let's see A. Oke. Hahaha, oke, yang bisa dicoret-coret aja. Berarti 5 kali 10 pangkat minus 3 per 10 pangkat minus 2. Berapa itu, guys? Eh, eh, eh. Oh ya, 5 benar ya. 5 kali 10 pangkat minus 3. Berarti itu kayak setengah ya. Berarti setengah ya. Jadi dia 10 pangkat minus 3, 10 pangkat minus 2 habis. Ya kan? Jadi tinggal 5 kali 10 pangkat minus 1 per 1. Berarti 0,5 per 1. Atau 1/2 aja. Oke? Ini, sabar, 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 sabar. Menyimpan. Oke, berarti 1/2 sama dengan 1/2 pangkat A juga. Berarti hanya berapa teman-teman? Berarti hanya sama dengan 1.
Oke, nah sekarang aku mau pakai ini ke yang berikutnya. Misalnya aku pakai 1 dan 3 aja, biar lebih enak, ya kan? Karena dia 1/0,1, terus 1/0,4. Harusnya sama aja sih, mau yang mana juga untuk ini. Jadi misalkan aja deh, aku pakai, tadi aku bilangnya 1 dan 3, jadi aku konsisten aja ya ngomongnya. Dan yang di take actionnya 1 dan 3, berarti orde yang pertama ada 5 kali 10 pangkat minus 3 per yang ketiga 8 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan konstantanya habis 1/3 tadi ya, berarti ini 0,1/0,2. Kalau misalnya langsung buat 1/2 juga harusnya nggak masalah. Ini tadi pangkatnya A ya. Bentar. Bukan 0,1/0,2. Oh iya, di sini kita emang harus pakai data 1 dan 3 ya, biar P ada. Kalau di 0, data 1 atau 2 dan 3 juga bisa sebenarnya. Kalau pakai 1 dan 2 lagi habis nanti si P-nya kan. Oke, berarti 0,1/0,2 misalnya pangkat. Tadi yang A itu udah ada ya, berarti ini pangkat B ya. Terus dikali konsentrasinya, berarti 0,1/0,4 dari pangkat A. Oke, pangkat A-nya nanti tinggal masukin teman-teman. Berarti 5 kali 10 pangkat minus 3 per 8 kali 10 pangkat minus 2. 10 pangkat minus 2 habis 10 pangkat minus 1. Berarti 0,5 dibagi 8. 0,5 dibagi 8. 0,5 dibagi 8. Sama-sama kali 2 aja. Berarti 1/16 ya, ya enggak? 1/16 sama dengan setengah B, ya kan? Setengah pangkat B maksud aku, ini 1/4 pangkat 1. Ya enggak? Oke, so berarti di sini yang ini bagi aja ya, berarti 1/16 dibagi 1/4 ya kan. Berarti dia jadinya 1/4 ya. Berarti ini 1/4 jadinya. Jadi kayak coret aja kan. Oke, nah jadinya 1/4. Ya sama-sama dibagi 4 bersama dengan setengah pangkat B. Artinya setengah sama dengan, setengah. Berarti B-nya sama dengan setengah pangkat berapa sih? 1/4 berarti pangkat 2. Berarti B-nya sama dengan 2. Berarti ordenya si P itu 2. Udah dapat ya ordenya si P sama dengan 2, ordenya si A sama dengan 1. Maka kita bisa dapat persamaan lajunya. Berarti laju sama dengan konstanta dikali konsentrasinya si apa di sini si P. Angkat ordenya, orde P berarti 2 dipangkat dikali siki pangkat 1. Dari sini udah paham guys. Nah, di sini sebenarnya kita masih mau cari konstantanya dulu karena nanti konstanta itu akan kita pakai untuk masukin ke data yang ada di soal. Oke, jadi aku mau cari konstanta dari yang udah ada. Konstantanya, jadi kan kalau kita pakai angka yang kecil ya guys, mau data 1 juga boleh, mau data 2 juga boleh, karena 0,1 berarti aku pakai data 1. Oke, berarti aku langsung masukin misalnya K itu kan berarti pasti sama dengan laju, ya kan? Lajunya berarti aku langsung pakai data 1 ya. Ini data 1. Setelahnya buat data 1. Oke, jadi harusnya mau pakai data yang mana juga sama. Tapi kalau nggak sama itu berarti salah buat salah. Udah. Berarti langsung lajunya dibagi konsentrasinya. Berarti 5 kali 10 pangkat minus 3 per konsentrasinya masing-masing si P-nya itu 0,1 kuadrat dikali 0,1 nggak di kuadrat karena emang ordenya 1. Berarti ini jadinya berapa nih guys? Bantuin aku dong. 10 pangkat minus 2, 10 pangkat minus 3 berarti 5. Berarti kayaknya sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 3 per 10 pangkat minus 3 berarti habis ya, 5 ya. Oke? Oke nggak? Cukup oke nggak sampai sini? Hai guys, is it okay? Yang ini aja dia aku pindah kali ya. Nggak bisa dikurangin pun ya. Pasti aku tawanya kayak mak lampir. Ya udahlah ya. Nggak bisa guys, aku pindah guys. Oke nggak guys? Terus berikutnya masukin ke data ya. 0,4 sama 0,8. Berarti aku buat di sini ya guys.
setelahnya Gaussian. Oh my God. Oke, berarti laju sama dengan konstanta. Nah, dari persamaan laju yang di bawah juga, di laju sama dengan konstantanya 5 dikali konsentrasi P-nya. Ini kebalik ini nulisnya, sorry. Ini kuadrat. Nih, gini ya. Oke, 5 dikali 5 dikali konsentrasinya si P 0,4 kan. Ini udah tinggal masukin aja 0,4 dipangkat tadi 2 dikali Q-nya 0,8 pangkanya 1. Udah biarin P sama dengan 5 kali 1,6. 5 kali 1,6 setengah berarti 2 setengahnya 1,0,8 berarti 2,4 dikali 0,8 0,8 dong tadi. Apa sih 0,16 0,16 dikali 5 kali 0,8 berapa tuh guys? Setengah dari 1,6 0,8 lagi berarti 0,64 ya. Di 0,64 satuannya berarti molar per satuan karena dia orbitalnya tinggi. Oke, aman nggak? Pas nggak hitungan aku guys? 5 kali 0,4 kuadrat kali 0,8 segitu. Halo, aman? Aman teman-teman? Aman, Kak. Aman, oke. Oh, sebenarnya waktunya udah mulai habis, sudah mendekati habis ya kan? Ini jawabannya E ya. Yang mana ya yang kira-kira mau dibahas ya? Orde-orde berarti udah cukup oke lah ya. Ada yang tadi kayak ngelihat soal nggak? Yang mana yang bingung gitu? Kita langsung nomor 20. Aku langsung ke nomor 20 aja ya. Kalau udah tinggal 3 menit lagi. Kalau kalian nanti mulai nanya, Pak, bahas soal yang ini boleh gitu. Kebersamaan grafiknya itu, laju reaksi P2-nya tetap, laju reaksi saat Q berubah. Oke, oke, oke. Bersama laju reaksi yang tepat adalah berarti di sini reaksinya P2 ditambah Q hasilnya produk gitu kan. Hasil produknya nggak tahu siapa. Karena emang nggak necessary juga. Nah, berarti laju reaksi pada P2 tetap. Hmm, ketika laju reaksi P2-nya tetap, nah, Q-nya dia ini naik ya. Ya kan, berarti ini kan Q-nya naik, berarti berorde 2 dong. Karena yang kalau kalian ingat, yang dia cepung itu di orde 2. Berarti dari sini Q orde 2. Terus kalau Q-nya tetap apa? Tentang Nah, di sini P-nya yang lurus saja. Kalau kalian ingat itu lah P-nya berarti orde 0. Karena nggak ngaruh artinya. Kalau orde 1 dia yang ini apa sih yang dia langsung lurus itu. Oke, berarti persamaan lajunya TV sama dengan konstanta dikali konsentrasinya si P kan nggak ngaruh ya. Berarti langsung aja konsentrasinya si Q pangkat 2. Berarti jawaban adalah yang mana nih? Yang E. Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Cukup? Kalau cukup aku mau kasih postage. Ada yang mau ditanya teman-teman? Atau masih bingung kah kalian? Hopefully kalian ngerti ya. Aku harapannya ya dengan ngajar ya kalian ngerti lah. Harapanku. Kalau belum ngerti, boleh nanya. Halo guys, ngerti kah? Ada yang mau ditanya tah? Hai, Cukup, Kak. cukup. Oke. Ada dapat hal baru nggak? Karena itu penting ya. Benar. Oke, udah aku kasih linknya juga guys. Ada dapat hal baru nggak belajar hari ini asik? Ada dapat hal baru nggak? Atau aduh sama aja aku makin pusing yang iya gitu. Ada dapat hal baru nggak guys? Halo, nggak ada yang jawab aku, sedih banget. Ada yang dapat hal baru nggak? Dapat gak? Dapat apa? Apanya yang baru coba? Seriusan dapat.
Yang tadi Kak, yang soalnya ngitung banyak banget. Oh, tapi kan kalian udah terbiasa ngitung. Kalian lebih takut yang ngitung atau yang lebih ke pemahaman? Hitung sih Kak, cuman kaget aja dari stepnya banyak banget. Iya, Kak. Oke. Yang lain gimana? Siapa ya? Danendra ya tadi ya? Danendra gimana Danendra? Karena Danendra ngomongnya dia lebih pusing di pemahaman. Kalau perhitungan dia udah cukup oke gitu. Kalau Danendra gimana Danendra? Ah, Kenapa? Gimana Danendra? Jadinya dapat nggak dengan pembahasan hari ini kan masih banyak berhitung juga gitu. Nah, kamu masih tetap dapat experience baru nggak? iya. Oke, nggak tambah pusing kan? Oke, teman-teman jangan lupa ini ya dikerjakan post testnya. Yang tadi pretest aku cek dulu nilainya berapa-berapa ya. Udah pada daftar untuk TKA nggak kalian? Udah, Kak. Udah. Oke. Hmm. Oke, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan nggak dari soalnya udah nggak ada ya? Pertanyaan aku lucu banget. Tertutup banget. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nggak? Cukup? Cukup? Cukup kah? Oke. Oke, kalau cukup, terima kasih ya udah join hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Semoga pembelajaran hari ini bisa buat kalian lebih matang lagi untuk TKA. Dan semoga apa yang kalian usahakan, yang kalian belajar sampai malam-malam, semua nanti terbayar ya. Oke, thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Nanti aku kasih recording dan catatannya ya. See you. Assalamualaikum. Kakak close ya. Dadah.